warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmat yang beliau berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas kita ini guna melaksanakan dalam rangka pendampingan individu 2 CGP. Selanjutnya tak lupa juga salawat salam kita anugerahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kita dapat syafaat di yaumil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu pendamping praktek CGP Ibu Desi Eka Putri SPD, yang terhormat Ibu Kepala SD 02 Pandang Gadang, seterusnya rekan-rekan guru yang berbahagia pada pagi saat ini. Baiklah, kita minta nanti kepada Ibu Desi untuk memberikan arahan sekaligus pencerahan tentang pendampingan individu. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala UPTD SD Negeri 02 Pandang Godang, ya, sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-10 pada Kabupaten 50 Kota yang berasal dari sekolah kita. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik, ya, yang sudah bersedia mengikuti acara kita, yang sudah mempersiapkan juga mungkin untuk acara pendampingan individu yang kedua yang ditujukan kepada Ibu Eliga Fitriah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita. Allah selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita tanpa pernah meminta balasan dari kita. Cuman kitanya yang berkewajiban. Nah, karena itu memang kebutuhan kita sebenarnya, bukan minta dari Allah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmatnya, bukan hamba yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita berharap dengan kita bersyukur, Allah akan selalu tambah dan tambah nikmatnya untuk kita. Selanjutnya salawat dan salam juga tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa selalu berucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena ini juga kebutuhan kita. Dengan salawat insya Allah akan mengantarkan kita nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau, dan merupakan barisan panjang beliau kita hendaknya nanti. Dan mudah-mudahan juga kita semua yang ada di sini selalu berpegang teguh kepada dua pusaka yang sudah beliau tinggalkan, yaitunya Al-Quran dan hadis. Semoga kita selamat untuk hidup dunia kita, begitupun ke akhirat kita, karena beliau adalah tauladan bagi kita, bukan hanya umat muslim, bahkan non muslim pun mengakui hal itu.
Baik, ibu-ibu semuanya, pertama terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu, nah yang sudah berkenan menerima kami di sini untuk yang kedua kalinya. Ya. Ini hal yang luar biasa bagi kami, semangat bagi kami untuk ke sini, melihat senyuman dari ibu-ibu semuanya itu adalah hal yang luar biasa. Nah, kekuatan bagi kami itu, ibu-ibu. Walaupun jauh dari nagari Talang Maun, ya, seperti kata ibu tadi, dingin tangan ibu, ayo dilebar angin-angin kamarilah dingin. Nah, tapi mencoba ibu-ibu sadonyo, semangat ya, yang timbuaya dia. Kemudian izinkan juga kami memperkenalkan diri, ya. Untuk nama, nah mungkin bapak ibu-ibu sudah ingat juga ya, kemarin kita sudah bertemu secara belum dalam forum ya. Nah, jadi nama yang lengkap seperti disebutkan ibu tadi, Tesi Eka Putri. Nah, kemudian panggilan Tesi, alamat di Jorong Talang, Nagari Talang Maur, Kecamatan Muka. Nah, jadi kita sama-sama di ujung-ujung ibu-ibu. Nah, ibu ujungnya Kasiko, ujungnya lah di ujung Suliki itu ya, di Pangkangnya di Kota Tinggi ya. Nah, kami kalau di Talang Maur lah di ujung Bona, lah berbatasan di Nagari Mae. Nah, itu daerah kami. Nah, namun itu tidak menutup kemungkinan, walaupun kita berada di ujung, walaupun sekolah kita ada yang dikatakan 3T, kalau kita akan tidak. Nah, itu bukan berarti semangat juga di ujung. Nah, bahkan yang lebih semangat itu bahkan yang dari sana datangnya. Nah, kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan tantangan. Nah, kalau orang mungkin bersekolah dengan tantangan yang tidak seberapa, kok jalannya rancak, sekolahnya lah godang misalnya, berarti kan tidak memberikan tantangan. Nah, bagi kita dengan perjuangan kita ke sini yang luar biasa, kemudian tantangan alam mungkin, kemudian juga dengan anak-anak, itu hal yang luar biasa yang akan membuat kita memikirkan ide-ide baru. Nah, ide-ide cemerlang bagaimana ke depannya kita lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, sebelum kita mulai, mungkin perlu sedikit kami sampaikan kepada ibu-ibu. Nah, tersebutnya kadang bapak ayo. Nah, kira di ibu-ibu sadoyo. Nah, inilah fenomenanya. Kami banyak hal yang kami dapatkan ibu-ibu. Dengan berkunjung ke sekolah-sekolah, setiap sekolah memberikan pelajaran baru bagi kami. Kemarin kami dari Sungai Rimbang, SD 02 Sungai Rimbang, kemudian lanjut lagi ke SMK 1 Gugur. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, dari SD ke SMK, ya. Nah, jangankan SD dengan SMK, SMA dengan SMK saja itu sudah jauh berbeda. Nah, sebelumnya juga kami ke SMA Limbona. Nah, jadi banyak hal yang kami dapatkan ibu-ibu, dari karakter, dari anak-anak, ya, dari nuansa, ya, itu sudah jauh berbeda. Dan itulah uniknya kita. Nah, setiap individu, nah setiap instansi itu punya ciri khasnya masing-masing, dan itu merupakan aset yang akan kita berdayakan. Bukan berarti dengan perbedaan itu menimbulkan hal yang negatif, tapi justru itu yang akan menimbulkan hal positif nantinya. Nah, jadi seperti kami di SMK memanggilnya bapak-bapak dan ibu, hanya satu ibunya, bapak-bapak dan ibu. Nah, ke SMA kami dan ke SD umumnya itu ibu-ibu ataupun SMP, ya. Nah, tetapi kalau sampai di SMK, ya mayoritas bapak-bapak di sana. Begitupun dengan anak-anaknya yang laki-laki yang banyak, ya. Jadi itulah keunikan masing-masing. Nah, kalau kita bawakan ke sekolah juga seperti itu, ibu-ibu. Nah, di sekolah anak kita dalam satu kelas ada yang 6 misalnya, atau ada yang 4, ada yang 8, mempunyai ciri khasnya dan keunikan masing-masing juga, yang butuh sentuhan dari kita bagaimana bisa membina mereka sesuai dengan karakternya itu. Nah, itulah yang
menjadi amanah bagi kita sebagai pendidik mereka. Nah, jadi dalam pendidikan guru penggerak ini ibu-ibu, mudah-mudahan yang lain menjadi termotivasi juga nanti dengan kepala sekolahnya sudah menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu hebatnya juga termotivasi juga. Nah, walaupun ibu-ibu yang kami lewat rumah bu, kita menikmati saja ya bu. Nah, yang muda-muda, nah itu yang kami sarankan. Nah, banyak hal yang kita dapatkan dari sini. Yang pertama sekali itu merubah mindset kita. Nah, merubah mindset kita, cara berpikir kita. Walaupun sebelumnya mungkin kita sudah mendapatkan itu, nah, namun perlu kita perbaharui, kita upgrade lagi, kita kembangkan lagi. Nah, kalau istilah orang awak, kalau apa kaji kan yo diulang-ulang ya. Nah, pasal jalan iyo di batang buah. Nah, jadi dengan adanya program ini kita kan tahu Bapak Ki Hajar Dewantara sudah lama sebenarnya. Nah, sudah lama itu sebagai bapak pendidikan ya. Namun terkadang karena kita sudah disibukkan dengan yang lain agak terlupakan. Nah, sekarang kembali diingatkan itu kembali itu tentang filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita yang unik tadi dengan caranya sesuai dengan zamannya. Nah, begitu juga kalau kita lihat kita tinjau kembali dari Ali bin Abi Thalib juga berpesan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya kita memang mengikuti. Mungkin kita selama ini bergerutu mungkin di dalam hati, bahkan terungkap apa anak-anak ini ya. Nah, lah sekian lama kita manja, aku dari ibu-ibu yang senior kan. Nah, apa lagi nih kok? Nah, memang menjadi kan gitu ya bu ya. Nah, memang itulah zamannya. Apalagi dengan teknologi yang berkembang begitu besar, kita tidak bisa elakkan, kita tidak bisa cegah. Nah, kalau kita hindari pula itu, kita menjadi orang yang tertinggal. Nah, namun bagaimana kita bisa menyelaraskan itu dalam pendidikan kita sehingga kemajuan teknologi itu memang bermanfaat, bukan menimbulkan mudarat. Seperti yang kita lihat pada hari ini, banyak anak-anak kita jadi korban dari teknologi karena mereka dikuasai oleh teknologi itu. Nah, jadi kalau istilahnya di Ambon, nah kalau batang air ya di belakang rumah, tentu tidak mungkin waktu anak pergi mandi. Iya gitu kan itu. Nah, batang air di belakang rumah, bawa ke manunggahannya. Nah, namun bagaimana cara kita mengajarkan anak pandai berenang sehingga dia tidak hanyut dihantam oleh gelombang. Nah, sehingga dia dibawa oleh arus air kemana dia pergi kan. Nah, itulah yang akan kita ajarkan. Sama halnya dengan zaman sekarang. Kalau kita hambat perkembangan zaman itu tidak mungkin. Namun bagaimana cara kita membentengi anak-anak kita sehingga dia tidak hanyut dengan perkembangan zaman tersebut. Dan itu memang tugas kita sebagai pendidik yang diawali mungkin apalagi kita sebagai guru di sekolah dasar. Nah, kok guru itu dewa ada anak-anak. Nah, kalau di kami lah agak payah, kita mengarahkannya bu. Nah, kalau lagi SMP itu agak payah, apalagi SMA kan. Nah, mereka ragunan. Nah, mereka sudah bisa protes. Nah, sedikit saja kita salah, dia protes. Nah, itu kalau karena mereka sudah dewasa, apalagi dengan tontonan mereka yang sudah banyak gitu. Nah, kalau kita di SD, insya Allah itu jalannya lebih mudah dengan memberikan keteladanan kepada mereka, dengan kita selalu menyayangi mereka, kita akan lebih mudah mengarahkannya. Nah, apalagi kalau kita sudah dianggap dewa, nah bagaimanapun orang tuanya di rumah, sehebat apapun orang tuanya di rumah, yang betul adalah gurunya. Itulah hebatnya kita sebagai guru SD. Karena pengalaman saya pribadi seperti itu yang punya anak. Nah, uminya guru matematika, diajar matematika di kelas 1, di kelas 2, tidak narimanya bu. Nah, dek guru tidak merindu lebih. Nah, padahal uminya guru matematika. Nah, itulah
hebatnya guru SD itu sebagai teladan bagi anak-anaknya. Nah, maka kita manfaatkan itu ya ibu-ibu ya, sehingga anak kita bisa kita arahkan. Kalau memang hati anak-anak selalu terikat dengan kita, kemanapun mau kita arahkan, insya Allah itu labaknya nawa. Nah, tetapi kalau hatinya yang sudah kena, nah, nak nemuahnya di pengapang ya ibu-ibu, agak susah waktu untuk meluruskan kalian. Nah, dan itulah keistimewaan ibu-ibu di sekolah dasar. Nah, sudah panjang lebar mungkin tentang wejangannya. Nah, jadi untuk yang pendidikan guru penggerak ini ibu-ibu, nah seperti yang kami sampaikan, kita berawal di bulan Maret ya Bu ya, dan insya Allah akan berakhir di Oktober katanya kalau nggak ada halangan. Nah, berakhir di Oktober. Dalam pendidikan guru penggerak ini ada dua kegiatannya ibu-ibu, ada yang luring, ada yang daring. Nah, yang daring calon guru penggeraknya sibuk dengan LMS-nya, dengan laptopnya. Nah, kemudian untuk yang luring, nah seperti yang sekarang ada yang pendampingan individu namanya, kemudian ada yang loka karya. Pada pendampingan individu, nah kami bertemu dengan calon guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Pada kegiatan loka karya, kami bertemu dengan calon guru penggerak di SMP 1 Harau. Nah, dan kegiatannya itu beriringan. Setelah selesai pendampingan individu, lanjut lagi ke loka karyanya. Nah, seperti sekarang Bu Ria pendampingan individu, nanti hari Minggu itu kegiatan loka karyanya lagi. Nah, itulah kegiatannya. Dan dalam pendampingan individu ada kalanya berkolaborasi dengan teman-teman seperti yang sekarang. Nah, pendampingan individu yang kedua dibutuhkan kerjasama dari sekolah, dari teman-teman warga sekolah. Nah, karena pada pendampingan individu yang kedua ini, nah calon guru penggerak diberikan amanah. Nah, diberikan amanah untuk memimpin diskusi nantinya bagaimana mewujudkan visi sekolah. Nah, dan merancang ide-ide atau inisiatif atau diistilahkan sekarang yang prakarsa perubahan yang mendukung terhadap visi itu. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi ini. Jadi kebetulan juga calon guru penggerak kita kepala sekolahnya, jadi sudah klop. Nah, jadi ketika nanti loka karya tentu lebih memudahkan lagi untuk menyusun program dan segala macamnya. Jadi sudah kita awali sekarang. Nah, jadi pada kegiatan diskusi nanti, nah ada beberapa hal yang akan kita bahas dan akan kita hasilkan nanti. Yang pertama, ibu-ibu diminta nanti mengisi kalimat-kalimat yang masih rempang. Nah, yang tujuannya itu adalah untuk menggapai rumusan visi tadi. Kemudian kita akan melihat setelah itu visi sekolah kita. Nah, dilihat visi sekolah kita yang sudah ada, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi. Nah, setelah itu kita juga akan merancang lagi kira-kira apa sikap, bagaimana sikap dan perilaku dari guru, dari siswa, dan juga dari orang tua untuk mewujudkan keinginan kita tadi. Nah, setelah itu akan kita rancang lagi kira-kira apa programnya. Nah, apa kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sehingga terwujudlah visi tadi. Nah, mungkin selama ini umumnya ya mungkin di sekolah kita tidak mau itu ya. Nah, tapi ada sekolah-sekolah kalau di SD mungkin bisa kita jalankan seperti yang sesungguhnya karena jumlah kita tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk di SMP dan SMA, keseringan yang terjadi dengan jumlah guru yang banyak yang terlibat perumusan visi ini dan KOSP, kepala sekolah dan beberapa orang tim, itu yang sering, sehingga warga sekolah tidak mengetahui, bagaimana sebenarnya visi sekolah itu, gitu. Tahunya mungkin yang tertulis visi sekolah kita begini, ikut. Jadi nampak saja,
Nah, apa pelaksanaannya, dari mana dirumuskan? Nah, itu mungkin banyak yang tak tahu. Nah, kalau di sekolah dasar kami yakin itu hasil bersama karena kita sedikit ya. Nah, untuk sekarang kita akan coba kembali. Nah, bisa jadi visi yang sudah ada di sekolah kita dirancang beberapa tahun yang lalu misalnya ya. Nah, bisa jadi di antara kita belum ada yang belum terlibat. Nah, namun hari ini kita coba merumuskan visi itu. Kalau visinya nanti bisa di Lokakarya ya Bu ya. Nah, dibantu nanti pas Lokakarya. Nah, bagaimana kita merumuskan itu sekarang secara bersama-sama. Nah, itu mungkin sebagai gambarannya Ibu-Ibu. Nah, mudah-mudahan dengan bersama itu, keinginan bersama bisa kita wujudkan bersama pula, dengan komitmen bersama pula. Nah, di sebagai pengantar, nah kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti diskusi kita berjalan dengan lancar. Ibu-ibu jangan ragu ya, kita diskusinya nyantai saja, nah rileks saja, nah dalam kondisi yang nyaman ya. Nah, karena kami di sini jangan Ibu anggap kami ini sebagai apa gitu ya. Nah, untuk berdiskusi kami masuk di dalam bagian ibu-ibu. Anggap sekarang kami adalah keluarga dari SD 02 Pandam Gadang. Nah, bekerja dengan mulai ibu untuk mengeluarkan ide-ide segala macam kan. Nah, jadi jangan anggap kami sebagai orang luar, tapi sekarang kami adalah orang di sini yang akan membersamai kita dalam merancang visi itu. Nah, terima kasih kepada kita semuanya. Selamat berdiskusi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu telah menyampaikan jangan begitu panjang sehingga kami dari tidak tahu menjadi tahu bagaimana caranya di guru penggerak. Kemudian kita minta kepada calon guru penggerak untuk memimpin langsung diskusi kita pada hari ini. Kepada Ibu Olia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu pendamping praktek, Ibu Tesi Eka Putri. Selamat datang kita ucapkan kepada beliau. Kemudian kepada teman-teman semua dari SD 02 Pandam Gadang, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia berkolaborasi, bekerja sama untuk mendiskusikan visi dan misi sekolah kita. Kemudian yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah kawan-kawan semua, hari ini kita akan menyusun visi sekolah kita, di mana nanti visi ini akan kita wujudkan bersama-sama. Karena visi inilah nanti yang akan menuntun kita. Namun sebelum itu kami akan menampilkan presentasi tentang visi dan misi dulu. Jelas dari belakang kan? Jelas benar? Dan nampak. Yang pertama, latar belakang. Kita tahu bahwa sekolah adalah tempat murid mengenali dan mengembangkan bakat serta minatnya.
Selain itu, sekolah juga merupakan salah satu tempat pembentukan karakter siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, yaitu siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, tentu sekolah harus memiliki visi yang memberikan keberpihakan kepada murid. Namun dalam mewujudkan visi tersebut, dalam mewujudkan kalimat tersebut dalam prakteknya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu perubahan mendasar dan upaya yang konsisten. Sekolah yang dibangun adalah hubungan manusia, akar manusia, gotong royong, sehingga sekolah menjadi wahana untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid duduk di kursi kendali mereka sendiri. Sekolah memberikan keberpihakan kepada murid. Kemudian tujuan dari kegiatan kita ini yaitu mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah terhadap murid di masa yang akan datang di UPTD SD 02 Pandang Gadang, Kabupaten 50 Kota. Ini adalah puisi Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai minyak, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai minyak itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Kelebat serta gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata mereka, aku melihat Indonesia. Itu adalah puisi yang disampaikan oleh Bung Karno, yang ditulis oleh Bung Karno. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita membangun Indonesia ini ke depan? Ini sedikit tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu sebenarnya kita berusaha mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri anak. Kita berusaha mengeluarkan bakat yang dimiliki oleh anak, kemudian bagaimana membimbing, menuntun anak untuk mengembangkan bakat tersebut. Sebagai pendidik, saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan welas asih. Insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Jadi memang peran seorang guru itu sangat besar dalam menuntun murid-muridnya. Karena kalau kita tidak menuntunnya dengan benar, kita takutnya bakat yang mereka miliki tidak akan keluar. Kita takutnya Indonesia ini seperti apa ke depannya jika murid-murid kita tidak bisa menjadi pribadi seperti yang
disebutkan di depan, beriman, berakhlak mulia pada sesama semesta, baik dalam bernegara maupun beragama. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi landasan utama bagi seorang guru dalam menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Pepe tadi, kita harus mendidik anak kita sesuai dengan zaman. Pendidik mengarahkan tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada murid, memberi teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia merdeka dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan dalam hidup. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Budaya tak terlepas dari pendidikan, karena pendidikan tertanam melalui budaya yang dapat membentuk budi pekerti dan menciptakan cipta, rasa, dan karsa. Setiap anak itu unik dan memiliki kemampuan yang beragam. Di sini kita lihat sedikit yang kami pelajari dalam modul-modul yang telah lalu. Salah satunya itu nilai dan peran guru penggerak, di mana guru penggerak itu harus mandiri, berpihak pada murid, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, kita akan bersama-sama mengisi kalimat rumpang. Nanti kami akan membagikan kertas. Kertas itu nanti akan teman-teman isi. Jadi kalimat rumpang ini nanti adalah cita-cita kita untuk murid. Kita lihat yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, silakan ibu-ibu isi, teman-teman isi di sana, murid seperti apa yang kita impikan. Boleh lebih dari satu, kemudian kita tempel di sini. Silakan. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek.
sudah, kita tempel di depan, di bawah kita memimpikan murid. Kita tempel di sini, kita derekkan di sini. Berarti kalau 2 berarti 1, 2. Dua tadi. Apa-apa, terima kasih. Kita lanjut dulu yang kedua, nanti kita bahas satu-satu. Kita percaya bahwa murid adalah apa yang kita percayai murid kita itu. Adalah bagaimana murid kita itu. Kita percaya orang apa murid kita itu, seperti apa. Ya, jadi selesaikan saja dulu semuanya, nanti baru kita bahas satu-satu. Kalau kurang ini masih ada Bu Pin. Ya. Banyak. Kita lanjut yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah kita ini. Apa yang paling utama di sekolah kita ini? Menurut kita, nanti kita bahas satu persatu. Kita selesaikan dulu semuanya. Lanjut berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk
Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kita yakin? Ini terbalik tadi mutasi kami menempel, harusnya murid dulu, kemudian terbalik pas kami menempel, jadi kita dahulukan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Ini harusnya pertanyaan keempat. Kalau sudah silakan ditempel ya kawan-kawan. Tidak apa-apa ya Bu. Mudah-mudahan visi kita nanti betul-betul bisa memfasilitasi semua murid kita. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kalimat depannya, murid di sekolah kita, apa yang sadar? Apa yang disadari oleh murid-murid di sekolah kita? Nomor harusnya ini nomor 3 tadi. Jadi kan karena menempel dan terbalik, jadi nomor 4 dia. Oh Ibu, kami persilakan minum Bu, karena snacknya sudah ada di meja. Kita lanjut yang terakhir ya. Kita dan warga di sekolah ini paham. Apa yang kita paham? Kita ingat-ingat lagi dalam diri kita, apa yang kita pahami tentang dari diri kita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Dah, bilang udah bilang. Jadi inilah yang kita isi, kita bahas satu persatu. Kita memimpikan murid, kita lihat ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang itu yang kita impikan, murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga memimpikan murid yang kreatif, bernalar kritis, disiplin, mandiri, cerdas, berakhlak mulia, inovatif, santun. Jadi yang sama kami gabung saja. Jadi ini yang kita impikan terhadap murid kita. Kita ingin murid kita seperti itu. Kita ingin murid kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ingin murid kita kreatif, bernalar kritis, dan untuk mewujudkannya kita ingin murid kita itu disiplin, cerdas, berakhlak mulia, inovatif, mandiri, sopan. Itu yang kita impikan untuk murid. Itu cita-cita kita. Kita ingin murid kita seperti itu. Nah, dari yang kawan-kawan tulis ini dapat kita simpulkan bahwa kita menginginkan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, bernalar kritis, kreatif, dan disiplin. Memang itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk sosial. Kemudian kita juga percaya bahwa murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa murid itu memiliki kepribadian yang unik. Ini sama. Kemudian kita juga percaya bahwa murid adalah makhluk yang unik, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, menurut kawan-kawan, apa yang dapat kita simpulkan ini? Dari kita percaya bahwa murid adalah, dari yang kawan-kawan jawab di sini, kita percaya murid adalah makhluk sosial, potensinya berbeda-beda, kemudian berkepribadian unik, dan makhluk yang unik. Ya. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa murid itu unik, mempunyai bakat masing-masing, sehingga dari situlah kita menilai bahwa murid itu unik. Dia memiliki bakatnya sendiri-sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Yulia. Kata Yulia tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa murid itu adalah makhluk yang unik dengan bakatnya sendiri-sendiri. Setuju kita dengan kesimpulan itu? Setuju kawan-kawan? Kita lanjut yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, yang pertama di sini dijawab kejujuran, kesopanan, murid yang berkarakter, keberhasilan murid, anak memiliki karakter yang baik, anak yang jujur, sopan santun, persaudaraan, kejujuran. Jadi berdasarkan jawaban kawan-kawan tadi, sekolah kita ini yang paling utama yaitu kejujuran, kemudian kesopanan, kemudian keberhasilan belajar itu juga penting, sangat penting sekali. Kemudian anak yang sekolah kita ini juga mengutamakan anak yang memiliki karakter yang baik. Inilah nanti yang akan kita bentuk, yang akan kita bimbing, yang akan kita tuntun. Kemudian sekolah kita juga mengutamakan persaudaraan. Ya, memang itu sangat penting. Jadi di sini ada beberapa jawaban yang sama, sudah kami gabungkan saja. Nah, dari jawaban tadi, di sekolah kita ini mengutamakan, apa yang dapat kita simpulkan kawan-kawan? Apa yang paling utama di sekolah kita ini? Ya Ibu? Menurut saya di sekolah kita mengutamakan karakter murid, menunjukkan
menunjukkan sikap beriman dan bertakwa, jujur, dan mengembangkan potensi peserta didik. Ya, terima kasih Ibu. Jadi seperti yang dikatakan Ibu tadi, sekolah kita mengutamakan karakter murid, karakter yang baik dari murid kita, kemudian mengembangkan potensi murid, kemudian tadi bekerja sama. Jadi sekolah kita juga mengutamakan bekerja sama atau berkolaborasi. Sepakat kita dengan kesimpulan itu, teman-teman? Kita lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid yang paling disadari oleh murid kita yang pertama yang ditulis di sini adalah sekolah tempat menuntut ilmu. Itu yang disadari oleh murid kita. Kemudian di sekolah itu tempat bergaul dengan teman. Itu yang kita lihat selama ini. Kemudian sekolah tempat yang dirindukan. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai masa depan. Murid kita sebagian menyadari ini, sebagian mungkin tidak terlalu menyadari hal ini. Kemudian murid kita juga sadar bahwa memiliki akhlak yang mulia. Murid kita sadar sekolah itu tempat menuntut ilmu, tempat yang penuh dengan kasih sayang. Jadi ini yang akan kita berikan. Memang di sekolah kita harus memberikan kasih sayang kepada murid kita sehingga sekolah menjadi tempat yang dirindukan. Nah, dari pertanyaan ini, dari kalimat rumpang ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana kita menyimpulkannya. Apa yang paling disadari oleh murid-murid kita dari yang kita jawab bersama-sama itu? Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan ya, kita memimpikan murid-murid yang sadar bahwa sekolah itu adalah tempat untuk menuntut ilmu, mendapatkan kasih sayang dari guru-gurunya, dan tempat untuk mengembangkan potensi dirinya yang dia rasa di rumahnya belum dapat untuk mengembangkan apa yang dia miliki. Dengan di sekolah dia bisa berinovasi untuk mengembangkan potensinya. Itu. Terima kasih Linda. Itu tadi kita menyimpulkan. Iya. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi Karun untuk kita semua. Jadi kita menyadari bahwa murid kita sadar sekali bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu, tempat mengembangkan potensi, dan tempat mendapatkan kasih sayang dari kita. Kita harus memberikan itu kepada murid-murid kita, karena memang itu yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham sekolah adalah tempat belajar bersosialisasi. Sekolah adalah tempat dapat menggapai impian bagi murid. Kita dan warga sekolah yakin menjaga persaudaraan. Kita paham bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Kita paham sarana dan prasarana sekolah merupakan sarana dan prasarana menciptakan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kita paham bahwa murid harus dituntun dalam menemukan dirinya. Itu yang kita paham tentang sekolah ini. Nah, dari yang kawan-kawan tuliskan di depan, apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan dari kita dan warga di sekolah ini paham? Baiklah, di sini dapat kita simpulkan kira-kira kita dan warga di sekolah ini paham bahwa akhlak dan karakter sangat penting. Itu menjadikan sekolah tempat mengembangkan kemampuan diri dan membentuk karakter peserta didik. Itu yang kami rasa. Terima kasih. Jadi kata Bu Sep tadi,
sekolah ini adalah paham bahwa sekolah adalah tempat mengembangkan murid-murid kita, kemudian tempat membentuk karakter. Apakah kita sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Set tadi? Ya, silakan. Di sini saya akan menambahkan sedikit, yaitu kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa yang dimaksud kita di sini yaitu kita memfasilitasi murid agar dia lebih menyenangkan berada di sekolah daripada berada di rumahnya. Mungkin itu, memfasilitasi murid agar dia melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan murid agar dia lebih senang berada di sekolah daripada berada di rumah. Mungkin itu tambahan sedikit, Bu. Terima kasih. Betul sekali kata Bu Wirda tadi, kita harus menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, memfasilitasi supaya murid-murid senang belajar di sekolah, senang untuk datang ke sekolah. Kita setuju dengan semua itu ya? Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah, setelah kita menjawab tadi bersama-sama kalimat numpang, murid seperti apa yang kita impikan, apa yang kita percayai tentang murid kita, kemudian apa yang utama sekali di sekolah kita, kemudian apa yang kita yakini di sekolah kita ini, dan apa yang kita sadari serta apa yang kita pahami. Kita lanjut berikutnya, menyusun visi sekolah kita. Kita lihat dulu visi. Apa itu visi? Visi merupakan impian, harapan, cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Visi dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Jadi, visi itu mau apa kita di masa yang akan datang, apa yang kita impikan di masa yang akan datang, apa yang kita cita-citakan di masa yang akan datang. Visi sekolah tentu apa yang kita cita-citakan terhadap sekolah kita di masa yang akan datang, apa yang kita harapkan pada murid kita di masa yang akan datang. Itu adalah visi. Nah, semua itu tentu kita akan menyusunnya nanti bersama-sama. Adapun visi menjadi bintang penunjuk arah, menuntun kemana guru melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus dinampakkan serta diwujudkan. Jadi kita melangkah berdasarkan visi. Kita berjalan di sekolah ini berdasarkan visi yang kita susun. Kekuatan visi, harapan, doa kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Itulah visi. Jadi visi kita di masa depan adalah masa depan murid kita. Ketika kita menyusun visi, berarti kita membayangkan murid kita di masa yang akan datang. Visi ini ibaratnya kita mau berlomba lari. Kita tahu garis start dan kita juga tahu garis finish. Nah, bagaimana kita melangkah supaya sampai di garis finish? Itu adalah visi. Bagaimana murid kita di masa yang akan datang? Seperti itulah Indonesia di masa yang akan datang. Karena murid-murid kita adalah generasi penerus bangsa kita. Ini adalah profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Pada kurikulum Merdeka inilah yang digaungkan, inilah yang menjadi visi